Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Hari ini, Chen Qingyuan mengenakan jubah putih, tanpa noda. Rambutnya yang panjang dan hitam legam diikat erat dengan kain kasar, tetapi beberapa helai rambutnya memiliki pikiran sendiri, terlepas dari ikatan kain dan menari tertiup angin. Rambut hitam tebalnya membuat lehernya tampak semakin putih dan mulus. Sabuk itu tergantung di sisi kiri, menari mengikuti angin, bebas dan tak terkendali. Dia memiliki wajah yang tampan, mata yang cerah, alis tebal, dan hidung yang agak lurus. Dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya tergantung ringan di sampingnya, dia berjalan maju perlahan, anggun seperti seorang dewa. Dia di sini. Mata semua orang tertuju pada Chen Qingyuan, dan mereka mendapati bahwa Chen Qingyuan sangat tampan hari ini, seolah-olah dia baru saja keluar dari lukisan, dan sulit untuk menemukan kesalahannya. Apakah ini benar-benar Chen Qingyuan? Semua orang memikirkan perilaku Chen Qingyuan sebelumnya, yang benar-benar berbeda dari sekarang, seperti dua orang yang berbeda. Saat pria ini serius, dia hampir sama tampannya denganku. Changsun Fengye jarang melihat Chen Qingyuan serius. Pakaian putihnya seputih salju, dan ia tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Dao Chen, murid Buddha yang biasanya tenang dan kalem, tak kuasa menahan diri untuk melirik Changsun Fengye setelah mendengar kata-kata ini, sudut mulutnya sedikit berkedut. Seperti kata pepatah, dia yang bergaul dengan warna merah terang akan menjadi merah, dan dia yang bergaul dengan tinta akan menjadi hitam. Changsun Fengye dan Chen Qingyuan telah bersama sejak lama, dan mereka sama-sama narsis. Apakah dia Chen Qingyuan? Para wanita istana Lixiong merasa sulit untuk memahami Chen Qingyuan di masa lalu dengan masa kini, mereka hanyalah dua orang yang berbeda. Banyak dari mereka yang matanya berbinar-binar, hatinya berdebar-debar. Banyak sekali pemuda yang berparas rupawan, namun pembawaan dan perangai luhur seperti itu tidak dapat dipalsukan. Chen Qingyuan masa kini bagaikan pohon pinus yang berdiri sendiri di puncak gunung, dingin, sepi, dan tak tersentuh. Munafik. Beberapa pemuda bergumam pelan, menganggap Chen Qingyuan terlalu sok. Di hari kerja, Chen Qingyuan bisa hidup santai, bekerja keras demi uang. Namun kali ini, harga dirinya dipertaruhkan, dan ia harus berjuang sekuat tenaga dan menganggapnya serius. Rekan Daois Chen, apakah Anda ingin memulai sesi perdagangan? Mantan teman penjudi itu berkata dengan keras. Mereka mempercayai gaya perjudian Chen Qingyuan dan tidak akan melakukan apapun di belakang layar. Chen Qingyuan pura-pura tidak mendengar, tatapannya tertuju pada Fu Dongliu yang berada di kehampaan di depannya. Ia melangkah 1000 kaki, meninggalkan beberapa bayangan, seanggun angin. Keren abis. Jika Anda tidak seperti ini, Anda telah berubah. Para penjudi berdiri di sana dalam keadaan linglung, merasa ditinggalkan. Di kejauhan, Fu Dongliu merasakan aura kuat mendekat. Ia tahu lawannya telah muncul. Fu Dongliu perlahan membuka matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang teramat sangat, membekukan area dalam radius 10 mil dan menimbulkan angin dingin yang kencang. Chen Qingyuan berhenti berjalan dan memandang Fu Dongliu dari jarak 1 mil. Tatapan mereka bertemu, dan suasananya menyedihkan. Para jenius dari berbagai lapisan masyarakat ditempatkan di setiap sudut bintang kuno Yanchang, menyaksikan dengan napas tertahan. Untuk menyaksikan pertempuran ini, banyak yang telah menunggu berhari-hari, karena khawatir akan melewatkannya karena beberapa faktor. Sekali aku menyerang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Fu Dongliu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, pakaian hitamnya berkibar-kibar. Saya juga. Chen Qingyuan berpakaian putih, sesuci salju. Kedua pria itu, satu berkulit hitam dan satu berkulit putih, bagaikan kekuatan yin dan yang, tak mampu menyatu. Seolah-olah pertempuran ini sudah ditakdirkan dan tak terelakkan. Apakah kau ingin aku menekan kultivasiku untuk melawanmu? Fu Dongliu membuat saran ini. Jika itu terjadi di masa lalu, Chen Qingyuan pasti akan menerimanya dengan senang hati. Pada saat ini, Chen Qingyuan memilih untuk menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Pertempuran ini bukanlah suatu persaingan antara berbagai kerajaan, tetapi suatu adu kekuatan satu sama lain. Kultivasi yang diperoleh melalui kerja keras juga merupakan bagian dari kekuatan. Pertarungan antara alam atas dan alam bawah hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Mungkinkah jika aku menyinggung orang tua itu di kemudian hari, dia akan menggunakan kekuatannya untuk bersaing denganku? Anda beruntung jika orang-orang kuat dari generasi tua tidak menamparkan Anda sampai mati. Cabut pedangmu. Setelah mendengar jawaban Chen Qingyuan, Fu Dongliu bukan saja tidak mengendurkan kewaspadaannya, tetapi malah menjadi semakin takut. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Melihat ini, Fu Dongliu berpikir bahwa Chen Qingyuan begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menggunakan pedangnya di depannya, dan dia sedikit marah. Jika kamu tidak menghunus pedangmu sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Fu Dongliu telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Jika dia menyerang, itu akan menjadi pukulan yang menggelegar. Melihat banyaknya monster yang hadir, hanya sedikit yang bisa menahannya.
Awalnya, Fu Dongliu ingin Chen Qingyuan menghunus pedangnya dan membentuk perisai pedang agar ia punya waktu untuk bereaksi. Namun, Chen Qingyuan tidak menghunus pedangnya, tangannya kosong, dan penampilannya tetap tenang dan kalem. Jika kamu kalah karena kesombonganmu sendiri. Sebagai lawan, cukup bagus jika Fu Dongliu bisa memberikan pengingat. Chen Qingyuan benar-benar mencari mati. Berani-beraninya dia bersikap begitu sombong saat melawan bos. Bos datang ke sini setahun yang lalu, dan auranya sangat tertutup. Jika perang pecah, dia tak akan bisa dihentikan. Siapa yang bisa menghentikannya? Mungkin dia sengaja melakukan ini agar jika kalah, dia bisa menggunakannya sebagai alasan, dengan mengatakan bahwa itu karena persiapan yang buruk, bukan karena kekurangan kekuatan yang besar. Semua orang di Xinjiang merasa Chen Qingyuan terlalu sombong. Jika dia tidak menghunus pedangnya saat ini, itu sama saja dengan mengakui kekalahan. Apa yang dia lakukan? Bukan saja para jenius dari perbatasan barat tidak mengerti, tetapi para kultivator dari wilayah lain juga bingung. Apakah kamu punya rencana cadangan, atau kamu memilih untuk kalah dengan cara ini, karena tahu kamu tidak sebanding dengan lawanmu? Ratu Suci Bunga Pir Sutong mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu dalam hatinya. Jika ia bertanya pada dirinya sendiri, jika ia harus melawan Fu Dongliu secara langsung, ia tidak akan berani bersikap seperti ini. Ia harus benar-benar siap dan tidak boleh gegabah. Sementara semua orang berbicara, Fu Dongliu memutuskan untuk mengambil tindakan. Keduanya saling berpandangan sejenak. Chen Qingyuan masih belum berniat menghunus pedangnya. Fu Dongliu tidak mau menunggu dan berencana untuk menyerang lebih dulu dan menekannya dengan kekuatan dahsyat. Mungkin saya salah menilai lawan saya. Sambil memikirkan hal ini, Fu Dongliu perlahan mengangkat tangan kanannya, dan jurang hitam terbentuk di belakangnya, seolah-olah seekor binatang raksasa yang kacau telah membuka mulutnya, yang dapat menelan seluruh bintang kuno Yancang. Tekanan yang luar biasa membuat semua orang berkeringat dingin dan gemetar. Ledakan. Alam semesta ada di telapak tangan Anda, dan semua hukum terkandung di dalamnya. Dengan sekali tepukan telapak tangannya, rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya hancur, dan kekuatan yang telah terkumpul sejak lama datang bagai banjir. Pada saat ini, sebuah lubang besar robek di langit, dan tekanan tak berujung keluar dari retakan itu, langsung menenggelamkan ruang tempat Chen Qingyuan berada. Para jenius jauh di bawah merasakan tubuh mereka menjadi berat, tekanan luar biasa besar, dan jiwa mereka gemetar hanya dengan melihatnya dari jauh. Jika kau bahkan tak sanggup menerima satu pukulan pun dariku, bagaimana kau berani mengaku sebagai jenius terhebat di dunia? Fu Dongliu berteriak keras, seolah-olah mengejek Chen Qingyuan, tetapi juga seolah-olah menyemangati Chen Qingyuan untuk bertarung sekuat tenaga dan tidak kalah seperti ini. Chen Qingyuan sudah diselimuti oleh aura yang kuat, dan telapak tangan Fu Dongliu yang diayunkannya dengan sekuat tenaga hendak menimpanya. Entah dia tertegun sejenak, atau memang sengaja, tapi saat Chen Qingyuan mencapai momen paling kritis, sorot matanya akhirnya berubah, setajam pisau. Aura di tubuhnya seperti tabung bambu berisi air yang meledak dan memercik ke segala arah. Datang! Chen Qingyuan mengulurkan tangan kanannya ke samping dan membuka mulutnya untuk berteriak dengan suara rendah. Sebuah tombak perak jatuh ke tangannya. Kekuatan waktu yang tak terlukiskan mengisi kekosongan itu. Kekuatan yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan meletus dari pistol itu, menyapu langit dan menyapu seluruh area. Tombak perak muncul dan menghancurkan tekanan Fu Dongliu seperti kayu lapuk. Segera setelah itu, Chen Qingyuan mencengkeram tombak perak itu erat-erat di kedua tangannya dan menusukkannya ke depan dengan ganas. Ujung tombak menyentuh cahaya telapak tangan, dan kedua belah pihak terhenti sejenak. Sebuah mata badai raksasa terbentuk di tengahnya, yang sangat mengerikan. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya telapak tangan itu pecah, dan kekuatan ujung tombak menembus langit, menghancurkan momentum Fu Dongliu, dan momentum yang telah ia kumpulkan selama berhari-hari berubah menjadi tidak ada dalam sekejap. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga ekspresi wajah semua orang masih menunjukkan bahwa mereka tidak optimis terhadap Chen Qingyuan. Namun, Chen Qingyuan menghancurkan momentum Fu Dongliu dengan konfrontasi langsung. Dia berdiri diam seperti gunung, berpakaian putih bak dewa, memegang pistol. Sungguh menakjubkan. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya bereaksi. Mereka sangat terkejut dan tak bisa berkata-kata, tak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutan mereka ini. Saat auranya hancur, pupil mata Fu Dongliu mengecil dengan cepat, mulutnya terbuka sedikit, dan ekspresi terkejut yang tak tersamar muncul di wajah tegasnya. Tidak seorang pun menduga bahwa Chen Qingyuan akan memecahkan kebuntuan dengan cara ini. Lawan yang aku incar harus memiliki sikap seperti ini. Fu Dongliu terkejut sejenak, lalu perlahan tersadar. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, dan ia bergumam dalam hati. Kalau kamu saja tidak punya kemampuan setingkat ini, berarti penantianku selama ini sia-sia. Hanya dengan mengalahkan yang kuat, Anda dapat merasakan pencapaian dan membuat pertempuran menjadi berarti. Bukankah Chen Qingyuan seorang kultivator pedang? Mengapa dia juga memiliki kekuatan tombak? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini, dan semua orang dipenuhi keraguan. Jangan lihat aku tidak tahu apa yang terjadi.
Chang Sun Fengye merasakan banyak tatapan orang mencari penjelasan, dan berbicara dengan perasaan campur aduk. Di mata semua orang, Chang Sun Fengye dan Chen Qingyuan adalah teman baik, dan mereka seharusnya tahu ini. Faktanya, Chang Sun Fengye tidak tahu apa-apa. Dia ahli dalam ilmu pedang dan telah mencapai setengah langkah alam tanpa pedang. Mustahil baginya untuk memiliki prestasi apapun dalam ilmu tombak. Banyak orang menelan ludah mereka, berharap ini tidak terjadi, kalau tidak Chen Qingyuan akan terlalu menyimpang. Makhluk hidup di dunia ini tidak dapat mencapai tingkat pemula di jalur manapun, tetapi Chen Qingyuan dapat mencapai kesuksesan di banyak jalur. Membayangkannya saja membuat kulit kepala saya merinding. Sebagai seorang saudara, saya sebenarnya tidak tahu apa-apa. Chang Sun Fengye tercengang dan ingin menghajar Chen Qingyuan dan mengungkap asal-muasal masalah ini. Setelah Chen Qingyuan menerobos, semua orang menjadi sangat tertarik pada pertempuran tersebut. Mereka memusatkan perhatian dan enggan mengalihkan pandangan, takut melewatkan adegan seru apapun. Bukankah kamu seorang pendekar pedang? Fu Dongliu bertanya atas nama semua orang. Kurasa begitu. Chen Qingyuan melangkah maju dengan pistol di tangan kanannya. Kamu juga ahli dalam tombak. Fu Dongliu dan banyak penjahat lainnya dapat melihat bahwa tombak perak di tangan Chen Qingyuan sangat luar biasa. Tombak itu diukir dengan jejak waktu dan pastilah merupakan senjata yang sangat kuno. Saya tahu sedikit. Chen Qingyuan memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan dia terus berjalan maju. Menarik, ternyata kamu menyembunyikannya begitu dalam. Fu Dongliu tersenyum, karena sudah lama dia tidak bertemu lawan sekuat dan semenarik ini. Darah dalam tubuh mulai mendidih. Desir. Chen Qingyuan tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menyerang, mengayunkan tombaknya, membelah kehampaan kemanapun ia lewat, dan memancarkan sinar hukum yang panjangnya 100 mil. Ia membungkukkan pinggangnya dan bergerak, dan dalam sekejap mata ia sudah berada di depan Fu Dongliu. Mata Fu Dongliu terfokus, dia mengangkat tangan kirinya, dan diagram kekuatan Yin dan Yang muncul di telapak tangannya. Kemudian, Fu Dongliu menepukkan tangan kirinya ke depan, dan puluhan atau ratusan penghalang hukum muncul untuk bertahan. Ledakan. Dalam sekejap, Chen Qingyuan menyapu cahaya hukum dan menembus lebih dari 50 penghalang pelindung, dan kecepatan di belakangnya mulai melambat. Melihat penghalang pelindung itu hampir hancur total, Fu Dongliu sekali lagi bersikeras membela diri, merentangkan kedua tangannya dan mendorong ke depan. Merobek. Tombak itu melintas dan penghalang itu meledak. Meskipun Fu Dongliu menangkis serangan itu, dia merasakan sedikit rasa sakit yang menyengat. Ketika melihat ke bawah, dia melihat goresan dangkal di telapak tangannya, dan beberapa tetes darah mengalir keluar dari luka itu. Tajam sekali. Fu Dongliu tidak pernah terluka dalam kompetisi dengan rekan-rekannya selama ratusan tahun. Ia menatap luka di telapak tangannya, tidak marah, tetapi dengan kegembiraan dan antisipasi yang lebih kuat. Fu Dongliu sangat senang dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Qingyuan, seolah itu adalah kejutan yang menyenangkan. Jalan tombak telah mencapai puncak kesempurnaan. Saat Chen Qingyuan menggunakan jurus ini, semua penjahat melihat kehebatan tombaknya dan merasa ngeri. Emosi mereka bergejolak, dan gelombang ketakutan membuncah di hati mereka. Apakah dia masih manusia? Ia berada di tahap jiwa baru lahir, tetapi ia tak mampu mundur dalam konfrontasi langsung dengan Fu Dongliu. Ilmu pedangnya telah mencapai alam setengah langkah tanpa pedang, dan ilmu tombaknya telah mencapai puncaknya. Selain itu, ia juga memiliki dasar produk suci eliksir ganda dan telah memahami banyak kekuatan magis Tao. Setelah memikirkannya baik-baik, semua orang mendapati bahwa Chen Qingyuan adalah seorang yang mesum, dia jelas bukan manusia. Dia tampaknya mengatakan bahwa keahlian terkuatnya adalah ilmu pedang. Setelah berpikir sejenak, Tian Jiao dari hutan belantara utara berkata dengan suara gemetar ketakutan. Baru hari ini mereka benar-benar mengerti betapa jahatnya Chen Qingyuan. Mereka sangat bersyukur tidak menjadikannya musuh, kalau tidak, konsekuensinya akan tak terduga. Ya, dia tidak pernah mengaku kepada dunia luar bahwa dia hanyalah seorang kultivator pedang. Para jenius itu tercengang. Sekeras apapun mereka berusaha, mereka tetap tidak bisa menghubungkan Chen Qingyuan yang dulu tersenyum dan sinis dengan Chen Qingyuan yang sekarang tampak memukau, sombong, dan acuh tak acuh. Bos terluka. Ketika para kultivator dari 18 sekte Xinjiang Barat melihat setetes darah di telapak tangan Fu Dongliu, mereka tak bisa lagi duduk diam. Mereka berdiri dan berteriak kaget, mata mereka melebar seperti lonceng tembaga, tak mampu menahan rasa terkejut di hati mereka. Di mata orang-orang di Xinjiang Barat, Fu Dongliu adalah dewa di antara rekan-rekannya. Ia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, berdiri di puncak dan memandang rendah dunia. Namun, Chen Qingyuan melukai Fu Dongliu, meskipun hanya luka kecil, namun meninggalkan kesan yang mendalam di hati masyarakat Xinjiang Barat, dan mereka tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Kulitmu keras. Di atas, Chen Qingyuan memiliki ekspresi kosong dan tatapan dingin dan arogan di matanya. Jadi, kamu harus bekerja lebih keras dan jangan mengecewakanku. Fu Dongliu menjentikkan lengan bajunya, dan sebuah urat spiritual bermutu tinggi muncul di sampingnya.
Saat ia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, urat spiritual itu mengering dalam sekejap, tak menyisakan satupun batu spiritual. Sihir tahu macam apa yang dapat menghabiskan seluruh urat spiritual tingkat tinggi dalam sekejap. Chen Qingyuan mengerutkan bibirnya, menyipitkan matanya sedikit, dan sangat waspada. Bos serius. Di bawah, semua orang di Xinjiang Barat tanpa sadar mengepalkan tangan mereka, hati mereka sedikit bergetar. Kekuatan ilahi tertinggi dari urat nadi utama Xinjiang Barat, telapak transformasi segudang. Seorang penjahat di Dizu sekilas menyadari bahwa Fu Dongliu akan menggunakan kekuatan gaibnya. Jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya bergetar beberapa kali tanpa sadar. Ia sepertinya pernah mengalami hal ini sebelumnya dan menduga bahwa ia pernah dihajar Fu Dongliu dengan kemampuan unik ini sebelumnya. Kamu mulai serius setelah pertarungan dimulai. Semua orang mengira mereka berdua hanya menguji satu sama lain, tetapi siapa yang tahu hal itu akan sangat menarik sejak awal. Ketika orang kuat bertarung, mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka dan tidak memberi kesempatan kepada pihak lain. Ini bukan sekadar pertukaran persahabatan, melainkan pertarungan harga diri, pertarungan yang bahkan mengancam nyawa. Dalam situasi seperti ini, siapapun yang berani lengah kemungkinan besar akan kalah. Telapak tangan Wan Hua Tiansu, satu pikiran berubah menjadi ribuan tubuh. Puluhan ribu bayangan Fu Dongliu muncul di kehampaan, dan pada saat yang sama, mereka bergerak naik turun dan melambaikan tangan. Bayangan-bayangan muncul di tangan mereka, dan ruang pun terdistorsi karenanya. Kota. Setelah mengumpulkan kekuatan sejenak, dia mengangkat tangannya dan menyerang. Puluhan ribu hantu bertindak sebagai satu kesatuan, meluncurkan jejak telapak tangan emas besar ke arah Chen Qingyuan. Tampak seolah-olah ada sebuah bintang yang berputar di atas cahaya palem, mengandung kekuatan yang amat dahsyat. Jurang gelap di belakang Fu Dongliu menjadi semakin besar, seakan-akan telah menelan sebagian besar kehampaan, membuat orang tidak berani melihatnya dan merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Puluhan ribu kekuatan telapak tangan datang dari berbagai arah, membuat Chen Qingyuan merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Ruang tempat tubuhnya berada mulai runtuh, mengeluarkan suara, mendesis dan bahkan retak menjadi ratusan retakan. Chen Qingyuan menggenggam tombak perak erat-erat di kedua tangannya, tanpa rasa takut. Ia menemukan kesempatan yang tepat dan berencana untuk menerobos dari satu tempat. Ledakan, dentuman, dentuman. Dalam sekejap mata, ribuan telapak tangan menghantam tubuh Chen Qingyuan, dan area itu meledak satu demi satu, dan radius bermil-mil yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pecahan-pecahan. Puluhan lubang hitam raksasa terbentuk di langit berbintang, menelan pecahan-pecahan kehampaan itu. Untuk sementara, kerumunan tidak dapat melihat sosok Chen Qingyuan, hanya serangkaian jejak telapak tangan mengerikan yang mengenai posisi yang sama, menyebabkan badai dahsyat. Ini adalah upaya untuk membunuh Chen Qingyuan. Para jenius itu berkeringat dingin. Kalau mereka yang melakukannya, mungkin mereka akan kesulitan menemukan mayat utuh sekalipun. Kekuatan orang nomor satu di Xinjiang Barat sangat mengerikan. Ketika banyak orang masih mengkhawatirkan Chen Qingyuan, seberkas cahaya perak menerobos pengepungan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan kegelapan, dan mencapai kedalaman langit berbintang. Setelah itu, Chen Qingyuan muncul dengan cahaya perak dan keluar dari pengepungan yang dibuat oleh kekuatan magis tertinggi Fu Dongliu. Meskipun dia terluka, dia tidak mengalami luka serius. Chen Qingyuan sama sekali tidak ragu, memegang tombak perak di tangannya, dan menusukkannya ke udara. Engah. Seberkas cahaya menyilaukan meledak dari ujung tombak, lalu berubah menjadi hantu tombak perak sepanjang 100 kaki, melesat ke arah Fu Dongliu dengan kecepatan luar biasa. Ekspresi Fu Dongliu berubah sedikit dan dia menunjuk jarinya. Kekuatan ujung jari bertabrakan dengan kekuatan tombak perak, dan kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah, membuat banyak penonton merasakan tekanan, rasa tercekik menyelimuti mereka, dan angin kencang meniup pakaian mereka. Kedua pria itu bertarung, dan situasi tetap buntu selama lebih dari 10 napas. Karena Fu Dongliu tidak mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, ia secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Chen Qingyuan memanfaatkan situasi dan mengejarnya. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak bagai lautan, dan semuanya terpusat pada tombak perak itu. Ia meraung panjang, hancurkan. Ledakan. Cahaya jari Fu Dongliu pecah, dan tubuhnya dengan cepat condong ke belakang untuk menciptakan jarak dan memberi waktu baginya untuk pertahanan lebih lanjut. Setelah beberapa tarikan napas, Chen Qingyuan sudah mendekatinya, memaksa Fu Dongliu untuk berhenti merapal mantra. Ia segera membentuk perisai persegi besar di depannya, berharap dapat menahan serangan itu. Bang dong! Saat berikutnya, terdengar suara ledakan keras, dan perisai persegi itu hancur setelah sedikit perlawanan. Meskipun perisainya rusak, hal itu memberi Fu Dongliu sedikit waktu dan dia melesat ke kehampaan lainnya. Oleh karena itu, Chen Qingyuan menerobos perisai dan hanya dapat mengurangi sebagian kekuatan tombak perak, lalu mengubah arah serangan. Orang ini tidak akan menyerah. Fu Dongliu tidak punya kesempatan untuk bernapas dan hanya bisa mundur dan bertahan. Kedua belah pihak maju dan mundur, bertarung selama lebih dari 10 ronde, yang akhirnya menguras momentum Chen Qingyuan.
Fu Dongliu baru saja menggunakan telapak tangan Wan Hua Tiansu, berpikir bahwa meskipun Chen Qingyuan bisa menahannya, ia pasti akan terluka. Ia tidak menyangka Chen Qingyuan akan memecah kebuntuan dengan cara seperti ini, jadi ia ceroboh dan gagal bertahan tepat waktu, sehingga sedikit dirugikan. Setelah melihat betapa kuatnya Chen Qingyuan, Fu Dongliu tidak berani meremehkannya lagi. Ia akan mempersiapkan diri sepenuhnya untuk pertempuran berikutnya dan mengerahkan seluruh pengetahuannya. Datang lagi, Fu Dongliu mengeluarkan urat spiritual tingkat atas lainnya dan menggunakan teknik rahasianya yang unik untuk dengan cepat memperbaiki urat spiritual tersebut, memadatkan puluhan ribu cahaya pedang di depannya. Lalu, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Ribuan cahaya pedang berjatuhan bagai hujan, mengunci Chen Qingyuan, dengan hawa dingin yang merobek langit. Wus, wus, wus. Pisau itu berkelebat dan tombaknya menyapu. Chen Qingyuan sepenuhnya terfokus, menari dengan tombak di kedua tangannya, melakukan berbagai gerakan, menusuk, melilit, menari, memetik, dan sebagainya, menghancurkan semua kilatan pisau yang hendak menimpanya menjadi berkeping-keping. Tidak peduli seberapa ketatnya tindakan pencegahan, akan selalu ada saat-saat di mana Anda ceroboh. Fu Dongliu mengendalikan puluhan ribu cahaya pedang dan menyerang dari segala arah. Ia menemukan sedikit kelemahan pada Chen Qingyuan, menggerakkan jari telunjuk kanannya sedikit, dan mengucapkan mantra, maju. Cahaya pisau yang tak terlihat tiba-tiba keluar dari bawah tubuh Chen Qingyuan, meledak dengan kekuatan yang mengerikan, tak terhentikan seperti bambu dan secepat kilat. Chen Qingyuan memperhatikan cahaya pisau yang datang dari bawah, tetapi pada saat itu dia terjerat oleh cahaya pisau yang datang dari arah lain dan tidak dapat segera mengatasinya. Pada saat kritis ini, Chen Qingyuan hanya bisa menggerakkan tubuhnya sebanyak mungkin, dan menggunakan pikirannya untuk merangsang kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk membentuk dunia perlindungan yang relatif keras di bawahnya. Fu Dongliu akhirnya menemukan kelemahan dalam diri Chen Qingyuan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Chen Qingyuan menahannya dengan mudah. Pedang ini menyimpan sebagian besar kekuatan teknik 10.000 pedang. Pedang itu hanya tersembunyi di balik bayangan pedang, menunggu kesempatan. Ledakan, cahaya pedang langsung menembus alam misterius pelindung di bawah tubuh Chen Qingyuan, menyebabkan wajahnya berubah drastis. Ia buru-buru berbalik ke samping, menyesuaikan posisi tombak perak, dan ingin menggunakan gagang tombak untuk menangkisnya. Namun, bahkan jika Chen Qingyuan bereaksi, dia tidak dapat memblokir serangan pisau itu. Saat bilah pedang hendak memotong kaki kiri Chen Qingyuan, ekor tombak perak itu bergetar, memaksa bilah pedang itu sedikit berubah arah, dan melintas dekat dengan tombak perak itu, menimbulkan suara, swish, dan percikan api. Desir, cahaya dingin menyambar, dan luka besar muncul di kaki kiri Chen Qingyuan, panjangnya sekitar 1 inci. Sepotong daging terpotong, memperlihatkan sebagian tulang putihnya, yang sangat mengerikan. Chen Qingyuan kini punya waktu luang dan tenaga, dan dia mengerahkan segenap tenaganya untuk merobohkan cahaya pedang, untuk sementara menyelesaikan krisis. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat luka di kaki kirinya, dan menekan luka itu dengan tangan kirinya untuk menghentikan darah mengalir dan menghentikan luka bertambah parah. Dor, dor, dor. Setelah itu, Chen Qingyuan tidak lagi memedulikan luka-luka di permukaan, berniat menggunakan serangan sebagai pertahanan, menangkis atau mematahkan sinar pedang penyerang yang tak terhitung jumlahnya, dan terus-menerus mendekati Fu Dongliu. Menghadapi serangan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, Chen Qingyuan menatap Fu Dongliu yang sedang merapal mantra di kejauhan dengan mata tajamnya. Ia mengayunkan tombak peraknya, menangkis sinar cahaya yang datang, dan mempercepat langkahnya. Dentang, Fu Dongliu merasakan krisis yang akan datang, dan dengan lambaian tangannya, sebuah pedang hitam muncul. Panjangnya sekitar 3 meter, dengan bilah di kedua sisinya, dan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk tulang. Bos, gadis berleher panjang. Semua orang di Xinjiang Barat mengenali pedang aneh ini, mata mereka terfokus pada satu titik, dan ekspresi mereka berubah drastis. 100 tahun yang lalu, para leluhur dari garis keturunan utama bekerja sama untuk menciptakan harta karun senjata suci khusus untuk sang guru. Di antara 18 meridian Xinjiang Barat, hanya Fu Dongliu yang dapat menikmati perawatan semacam ini. Chen Qingyuan mampu memaksa bos untuk memberikan segalanya, jadi kekalahannya tidak akan memalukan. Ketika para jenius lainnya mengetahui hal ini, mereka hanya bisa iri dengan statusnya, tetapi tidak berani cemburu, karena mereka tahu bahwa Fu Dongliu memiliki kualifikasi dan yakin. Di bawah langit berbintang, Chen Qingyuan melancarkan serangan dahsyat, menghancurkan ratusan sinar cahaya yang menghalangi jalannya. Kemudian, Chen Qingyuan dengan cepat menyerbu ke arah Fu Dongliu, dan tombak perak di tangannya mengenai beberapa ujung tombak, menghancurkan kekosongan di depannya, membentuk badai melingkar, memblokir area yang luas. Ruang di sekitar Fu Dongliu menjadi terdistorsi, ekspresinya serius, dia menyerbu ke depan dan mengeluarkan raungan panjang, "Hah!" Ledakan, tombak perak itu bertabrakan dengan orang asing itu, dan tekanan yang meletus bagaikan batu besar yang jatuh ke air, memercikkan air ke segala arah dengan momentum yang sangat besar.
Badai menyebar ke tempat-tempat yang jauh, dan angin kencang bertiup di setiap sudut bintang kuno Yancang. Suara siulan bergema di langit. Pakaian banyak orang berkibar-kibar dan rambut mereka berantakan. Zeng, kedua belah pihak saling berhadapan sesaat, lalu mundur agak jauh. Meskipun Chen Qingyuan hanya berada pada tahap bayi akhir, tubuhnya mengandung sejumlah besar kekuatan spiritual, jauh melampaui jangkauan wilayahnya sendiri. Justru karena inilah Chen Qingyuan dapat berhadapan langsung dengan Fu Dongliu, yang berada pada tahap akhir alam transformasi roh, tanpa mengalami kerugian apapun. Kamu memberiku terlalu banyak kejutan. Formasi 10.000 pedang Fu Dongliu hancur, dan ia terpaksa mengeluarkan senjata sakral penentu hidupnya. Di antara rekan-rekannya, Chen Qingyuan adalah orang pertama yang memaksanya menggunakan kekuatan penuh, yang membuatnya terkejut sekaligus gembira. Kedua pria itu menyerang pada saat yang sama, senjata mereka bertabrakan, dan hukum mereka saling berbenturan. Untungnya, medan perang berada di langit berbintang, kalau tidak, badai pasti akan memberikan dampak besar pada orang-orang yang melihatnya. Dor, dor, dor. Setelah ratusan ronde, kaki kiri Chen Qingyuan terluka oleh Fu Dongliu, menyebabkan darah mengalir lagi, sebagian tulang patah, dan pakaian di tubuh bagian bawahnya berlumuran darah. Fu Dongliu juga menderita luka parah. Ada luka yang sangat dalam di pipi kirinya, yang menjalar dari dagu hingga ke sudut matanya. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Jika Fu Dongliu tidak bertahan tepat waktu, separuh wajahnya akan terpotong oleh tombak perak Chen Qingyuan. Pertarungan makin sengit, suara gemuruh dan dentingan terdengar menembus batas kehampaan, mencapai bintang kuno Yancang, dan terdengar di telinga semua orang. Lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Fu Dongliu mengulurkan tangan dan menyentuh luka di pipinya. Ekspresinya menjadi sedikit galak, tatapannya menajam, dan ia berbisik pelan. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun Fu Dongliu disakiti oleh seorang teman. Ia merasakan emosi yang rumit, termasuk marah, gembira, antisipasi, kesedihan karena kehilangan muka, dan sebagainya. Itu adalah campuran emosi yang sulit dijelaskan. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa Fu Dongliu mengubah ide awalnya dan menganggap Chen Qingyuan sebagai lawan terkuat di antara rekan-rekannya, tidak ada orang lain. Meskipun perbedaan kekuatan antara kedua alam sangat besar, Chen Qingyuan masih mampu melawan Fu Dongliu secara bergantian. Berdasarkan hal ini saja, tidak ada orang lain seusianya di dunia ini yang dapat menandinginya. Chen Qingyuan, beraninya kau bertarung lagi? Fu Dongliu menatap kehampaan yang retak di depannya, samar-samar melihat sosok Chen Qingyuan, dan menggunakan kekuatan hukumnya untuk berteriak keras. Pada saat yang sama, sebuah pohon raksasa tampak tumbuh dari jurang tak berujung di belakangnya, mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan mata telanjang, orang dapat melihat bahwa di atas mulut jurang, pohon-pohon raksasa bermekaran dengan cabang dan daun yang lebat. Visi ini melambangkan fondasi agung Fu Dongliu, yang tak tertembus seperti jurang, dan juga seperti pohon menjulang tinggi dengan potensi yang tak terbayangkan. Hukum alam kuno muncul dari dasar jurang dan kemudian mengalir di sekitar Fu Dongliu. Meskipun sungai hukum memiliki beberapa kekurangan dan tidak begitu nyata, itu adalah sesuatu yang dipahami Fu Dongliu melalui kekuatannya sendiri. Ribuan sinar cahaya memancar dari sungai yang panjang, menyorot sosoknya yang agung. Ia tampak seperti raja di bumi, yang amarahnya dapat membunuh jutaan orang dan mengalirkan darah sejauh ribuan mil. Kekuatan sihir macam apa ini? Para monster dari segala lapisan masyarakat di bawah tercengang, hati mereka dipenuhi rasa takut, dan rasanya seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka, sehingga mereka kesulitan bernapas. Tidak pernah. Orang-orang dari 18 meridian Xinjiang Barat juga tercengang. Mereka belum pernah melihat Fu Dongliu menggunakan kemampuan ini sebelumnya. Karena menurut kesan mereka, tidak ada rekan mereka yang bisa memaksa Fu Dongliu menggunakan kekuatan penuhnya. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Sebuah pohon raksasa berdiri di mulut jurang, dan hukum alam mengalir melintasi 30.000 mil. Pertarungan baru saja dimulai dan berlangsung lebih dari 100 gerakan, tetapi siapa sangka akan berkembang hingga titik ini. Semua orang yang hadir terkejut. Fu Dongliu bermaksud mengamalkan seluruh ilmunya tanpa melewatkan satu hal pun. Begitu dia bergerak, Fu Dongliu tidak bisa berhenti di saat kritis. Mengapa tidak? Chen Qingyuan berjalan perlahan keluar dari ruang yang hancur, memegang tombak perak di tangannya, mengenakan jubah putih berlumuran darah. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya menusuk jiwa. Mendengar ini, Fu Dongliu tersenyum. Inilah lawanku, yang tidak takut mati, bertarung dengan sekuat tenaga. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, kamu, Chen Qingyuan, akan selalu menjadi lawan terkuatku. Demi menunjukkan rasa hormatnya pada Chen Qingyuan, Fu Dongliu tidak akan menahan diri dan akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengalahkannya. Jika kamu tewas dalam pertempuran ini, dia akan mempersembahkan sebuah tugu peringatan untukmu. Fu Dongliu melambaikan tangannya dan memanggil cahaya hukum, seolah-olah dia sedang mandi di dalamnya, dengan semangat yang tak tertandingi. Jangan terlalu percaya diri. Chen Qingyuan melangkah dan menempuh jarak puluhan mil. Sosoknya seperti hantu dan suaranya seperti deru kuali, memekakkan telinga.
Apa kau benar-benar melihat kekuatanku? Begitu kata-kata itu terucap, tombak perak di tangan Chen Qingyuan bergetar sedikit, dan kekuatan tak terbatas menyembur keluar seperti letusan gunung berapi, langsung membanjiri area tersebut. Sejak awal pertempuran, jelas bahwa Chen Qingyuan belum pernah menggunakan kekuatan tombak perak yang sebenarnya. Ia hanya memperlakukan tombak perak itu sebagai benda yang tidak bisa dihancurkan, dan baru kemudian ia mampu mengerahkan kekuatan tombaknya sendiri. Sedikit kecerdasan dalam tombak perak itu selalu dalam keadaan tidak aktif. Pada saat ini, karena Fu Dongliu telah mengerahkan seluruh usahanya, Chen Qingyuan tentu tidak dapat menyembunyikannya. Fondasi dari produk suci 3 dan tidak boleh diekspos kecuali benar-benar diperlukan. Sedangkan untuk kartu truf yang lain, tidak perlu disembunyikan kalau memang tidak bisa disembunyikan. Merayu, tombak perak kuno mulai terbangun. Sekalipun hanya sebagian kecil dari kebijaksanaan spiritualnya yang tersisa, dan ia hanya dapat menampilkan 1/10.000 kekuatan tombak yang berharga di masa jayanya, ia masih tak tertandingi oleh senjata biasa. Tombak perak itu terbangun, dan napas waktu yang sangat kuno muncul, bagaikan sungai yang mengalir deras melewati banyak tempat di dunia. Di suatu sudut dunia kuno, apakah Anda masih ingat pedang kuno yang jatuh dari langit? Senjata leluhur sekte pedang Dongli disebut pedang Yanku. 300.000 tahun yang lalu, leluhur pedang Dongli terlibat dalam perang besar dan tak pernah kembali. Semua jejak masa lalu terhapus, membuat generasi selanjutnya tak menyadari apa yang terjadi di masa lampau. Dentang, dentang, dentang. Pedang Yanku, yang menjulang tinggi bak gunung, tiba-tiba bergetar hebat, mengguncang tanah dengan dahsyat, membuat bebatuan berjatuhan dan bumi retak. Awan dan kabut berkumpul, membentuk pusaran raksasa di atas pedang Yanku. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Lebih dari selusin jenius tidak pergi ke bintang kuno Yancang untuk menonton kesenangan, tetapi mencari peluang di dekat pedang Yanku. Ketika orang-orang ini menemukan fluktuasi abnormal pedang Yanku, mereka ketakutan. Tubuh mereka ditekan oleh kekuatan yang mengerikan dan mereka tidak dapat melakukan sihir Tao apapun. Mereka hanya bisa terperangkap di celah-celah tanah dan ditelan oleh kegelapan. Mengapa perubahan ini terjadi? Untungnya, tubuh mereka relatif keras, jadi meskipun mereka jatuh jauh ke dalam retakan tanah, mereka tidak akan mati. Paling-paling, mereka hanya akan mengalami luka ringan pada kulit. Namun, perasaan tertekannya energi spiritual dalam tubuh sungguh tidak mengenakan, seakan-akan seluruh tubuh terbelenggu, sekuat apapun melawan, percuma saja. Pedang Yanku bergetar cukup lama, amat bersemangat, dan mengeluarkan ledakan suara pedang. Pada saat yang sama, di wilayah bintang Fuliu di alam liar utara. Daerah bintang ini sangat terpencil dan tidak dapat dibandingkan dengan daerah yang makmur. Namun, ada daerah terlarang kuno di sini yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Nama tempat terlarang itu adalah Tianyuan. Di bagian terdalam jurang, ada sebuah rumah sederhana. Sebuah meteor melesat melintasi langit yang aneh, pintu kayu terbuka, dan gadis berbaju merah perlahan berjalan keluar. Ia mengenakan kerudung, rok panjangnya tergerai di tanah. Matanya berbinar-binar dengan warna yang aneh, alisnya terangkat, dan suaranya lembut. Para prajurit yang telah tertidur selama ratusan ribu hari akhirnya terbangun. Sambil menatap langit, secerca kekhawatiran muncul di mata gadis berbaju merah. Kerinduanku terhadap Chen Qingyuan tidak ada habisnya. Sayang sekali gadis berbaju merah itu terkurung di wilayah Tianyuan dan tidak bisa melangkah keluar. Dilahirkan kembali berarti kematian. Karena dia adalah orang yang pantas mati, hidup di dunia ini selama ratusan ribu tahun, melanggar tatanan dan hukum dunia, dan tidak ditoleransi oleh surga. Hanya dengan bersembunyi di jurang surga dia dapat terhindar dari ketahuan oleh keinginan Tao. Sekalipun jiwanya hancur, ia tak akan menyentuh sedikit pun jejak hukum zaman dahulu. Gadis berbaju merah khawatir Chen Qingyuan akan membangkitkan tombak perak dan mendatangkan malapetaka. Namun, dia telah menghitung ribuan dan puluhan ribu kali dan menentukan bahwa roh tombak perak belum dapat menyentuh jejak hukum dunia, jadi dia meminta Chen Qingyuan untuk pergi ke zona mati untuk mengambil tombak perak. Meski begitu, gadis berbaju merah itu masih merasa sedikit khawatir, alisnya berkerut, dan dia tidak ingin berjalan bersamanya. Kali ini, kamu tidak akan kalah lagi. Gadis berbaju merah itu bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, banyak orang berkuasa di dunia entah kenapa merasakan sedikit palpitasi, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Akan tetapi, bagaimanapun orang-orang berkuasa itu menghitung, mereka tidak dapat menemukan alasan yang spesifik. Era ini berbeda dari masa lalu. Persaingan sengit di pesta besar Meridian, serta penampakan-penampakan kuno yang kerap muncul di berbagai tempat, semuanya menjadi pertanda datangnya era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku punya firasat kuat bahwa perubahan abnormal pada hukum langit dan bumi barusan ada hubungannya dengan bocah Qingyuan itu. Di Akademi Daoyi, ketika Yu Chen sedang memikirkan cara mengakhiri pesta Qimai, ia tiba-tiba merasakan fluktuasi hukum. Ia kemudian menghitung dengan jarinya puluhan kali, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, Yu Chenran sampai pada suatu kesimpulan. Aku rasa dia ada hubungannya dengan muridku yang bodoh itu, dan sebagai gurunya, aku mungkin harus membereskan kekacauannya lagi.
Aduh, menjadi koki yang kompeten sekarang ini tidak mudah. Mengapa mengatakan, lagi, bergabung dengan Sekte Buddha Timur, menyeret keluarga Song kuno ke dalam kapal perang, dan berbagai trik tersembunyi lainnya, semuanya merupakan persiapan untuk masa depan Chen Qingyuan. Chen Qingyuan tidak boleh diganggu. Aku agak menyesal telah menjadikan bocah itu muridku. Yu Chenran bercanda dalam hati, menggelengkan kepala dan terkekeh, kalau kita mengikat beberapa orang lagi ke kapal bajak laut, tak seorang pun akan bisa hidup damai. Kondisi abnormal muncul di berbagai tempat. Awan api menyelimuti langit, menyebar ke seluruh bidang bintang, meliputi ratusan ribu bintang. Atau, mata air spiritual menyembur keluar seperti hujan, menyelimuti ratusan sekte. Berbagai fenomena aneh menarik perhatian para penguasa dunia. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tak dapat menemukan sumbernya. Dunia kuno, bintang kuno Yancang. Di medan perang, Chen Qingyuan dengan lembut membelai tombak perak itu, merasakan kekuatan tombak yang dahsyat, pakaiannya berkibar dan rambut panjangnya berantakan. Fu Dongliu menahan tekanan dari Chen Qingyuan secara langsung. Ia merasa sangat tercekik, pupil matanya mengerut, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Bayangan jurang di belakangnya juga terdistorsi. Tidak pernah ada tekanan. Apakah ini wajah asli Chen Qingyuan? Fu Dongliu merasa gembira, tetapi juga lebih waspada. Meskipun kemungkinan besar ini adalah tekanan yang disebabkan oleh tombak perak kuno yang tidak diketahui asal-usulnya, karena Chen Qingyuan memiliki kemampuan untuk mengendalikan tombak perak, itu adalah kekuatannya sendiri. Sama seperti Fu Dongliu, keunggulannya dalam tingkat kultivasi diperoleh melalui kerja kerasnya sendiri. Mungkinkah meskipun ada gesekan atau konflik dengan orang lain, mereka tetap harus menekan kultivasi mereka? Jika demikian, apa gunanya para roh bekerja keras untuk berkultivasi? Ayo, bertarung. Fu Dongliu melolong panjang, dan meski tombak perak itu melesat ke arahnya, dia mengangkat pedangnya dan menyerbu ke depan. Ribuan aliran cahaya mengikuti jejak Fu Dongliu dan bergegas menuju Chen Qingyuan. Ledakan. Chen Qingyuan menusukkan tombaknya, dan separuh energi spiritual di tubuhnya langsung terkuras. Tombak perak itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan kekuatan yang tak terhentikan. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung dalam jarak dekat lagi, mengerahkan segenap kemampuan mereka. Saat Fu Dongliu menghunus pedangnya, cahaya hukum melingkupi Mo Dao, meningkatkan kekuatan pedang. Ledakan. Dalam bentrokan pertama antara kedua belah pihak, tombak-tombak perak itu bagaikan air bah, menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Cahaya pedang yang memenuhi langit berbintang menghilang dalam sekejap. Sekalipun Fu Dongliu mengendalikan kekuatan penglihatan jurang, dia hampir tidak dapat menahan serangan Chen Qingyuan. Dentang. Tombak perak itu mengenai Mo Dao, menyebabkan retakan kecil muncul pada bilahnya. Cahaya hukum yang melilit bilahnya juga mulai pecah, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Serangan sekuat itu membuat Fu Dongliu berada di bawah tekanan yang tak terlukiskan, memaksanya untuk terus mundur. Wajahnya semakin ganas, giginya terkatup rapat, matanya melebar, dan ia tampak tak percaya. Engah. Setelah beberapa tarikan napas, Chen Qingyuan berteriak keras, dan tombak perak itu menembus seluruh pertahanan Fu Dongliu dan langsung menusuk bahu kirinya. Hukum yang mengerikan itu memanfaatkan situasi dan menyebabkan kerusakan yang lebih serius padanya. Fu Dongliu menendang tombak perak dan menggunakan kekuatan untuk menciptakan jarak antara dirinya dan Chen Qingyuan. Namun, perilaku ini justru memperburuk luka Fu Dongliu. Bahu kirinya langsung putus, hanya menyisakan separuh tulang yang terhubung. Darah mengucur deras dan tangan kirinya kehilangan kesadaran. Orang nomor satu di Xinjiang Barat tidak lebih dari ini. Chen Qingyuan berdiri di sana dengan pistol di tangan, mengenakan pakaian putih. Fu Dongliu terluka parah, sisi kiri pakaiannya berlumuran darah, dan rambut hitam panjangnya tergerai di bahu, membuatnya tampak agak acak-acakan. Mengingat penampilannya sebelumnya, ia sedingin es, dengan sikap yang tak tertandingi. Bas. Di kursi penonton, semua orang di Xinjiang Barat melompat, wajah mereka dipenuhi ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mustahil. Bos. Para jenius Xinjiang Barat menelusuri semua ingatan mereka dan melihat untuk pertama kalinya bahwa Fu Dongliu terluka parah. Saat itu, Fu Dongliu pergi ke alam iblis sendirian, bertempur di wilayah terluar alam iblis, dan kembali hanya dengan luka ringan. Ia tidak lagi merasa malu seperti sekarang, yang justru membalikkan persepsi semua orang. Mustahil. Banyak orang di Xinjiang Barat tidak mau mempercayai apa yang mereka lihat dan tidak dapat menerimanya. Apakah Fu Dongliu akan kalah? Para orang suci dan gadis suci dari berbagai sekte di negara kekaisaran membuka mata lebar-lebar dan juga ketakutan dengan situasi di medan perang. Chen Qingyuan hanyalah seorang kultivator tahap jiwa baru lahir. Jika Fu Dongliu, yang berada di tahap akhir tahap spiritualisasi, saja tidak mampu menekannya, siapa yang akan mampu melawannya ketika kultivasi Chen Qingyuan mencapai puncaknya? Perasaan batin para pelaku kejahatan di Dizu yang telah ditekan ke tanah oleh Fu Dongliu sangat rumit dan tak terlukiskan. Seorang jenius yang tak tertandingi, sulit menemukan yang lebih baik di dunia.
Wang Sutong, Santo Bunga Pir yang biasanya sombong, juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Chen Qingyuan, dan aroma harum memenuhi mulutnya. Karena ia mengenakan kerudung tipis, tidak ada yang bisa melihat wajahnya yang pucat pasi. Sekalipun Chen Qingyuan kalah dalam pertempuran ini, itu tetap merupakan kekalahan yang terhormat. Lagi pula, perbedaan kultivasi mereka terlalu besar, dan Chen Qingyuan mampu memaksa Fu Dongliu sejauh ini sungguh luar biasa. Adapun jika dia menang, maka Chen Qingyuan dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara rekan-rekannya dan akan sulit menemukan saingannya. Namun, apakah kemungkinan ini benar-benar ada? Bahkan jika Fu Dongliu terluka parah, tidak banyak orang yang percaya bahwa Chen Qingyuan bisa menang. Karena fluktuasi energi spiritual di tubuh Chen Qingyuan telah jauh lebih lemah, itu berarti serangan sebelumnya telah menghabiskan banyak energi. Dengan kata lain, Fu Dongliu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama untuk menguras energi spiritual Chen Qingyuan dan tetap tak terkalahkan. Northern Wilderness sangat beruntung memiliki Anda. Fu Dongliu mengendalikan luka-lukanya. Kekuatan hukum yang lembut menyelimuti lukanya, dengan cepat menyembuhkannya. Meskipun lukanya tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula, ia dapat merasakan keberadaan tangan kirinya dan menggerakkannya dengan bebas dalam beberapa tarikan napas. Kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan pujian besar bagi Chen Qingyuan dari Fu Dongliu. Para iblis yang menyaksikan pertempuran itu melancarkan sihir mereka dan mendengarnya tanpa banyak usaha. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka pasti akan berpikir bahwa ini hanya sanjungan untuk Chen Qingyuan dan tidak akan menganggapnya serius. Saat ini, tak seorang pun berani mencibir. Semua orang tampak serius, dengan ekspresi serius dan terkejut di wajah mereka. Sungguh merupakan berkah yang luar biasa bagi Bei Huang untuk memilikinya. Para jenius dari Northern Wilderness terkejut dan merasa bangga. Saya tidak pernah menyangka Lao Chen punya sisi yang begitu cemerlang. Changsun Fengye menatap Chen Qingyuan di langit berbintang. Untuk pertama kalinya, ia merasa Chen Qingyuan sangat aneh. Ia tak lagi serakah dan seram seperti sebelumnya. Ia bagaikan makhluk abadi yang terbuang, tak terjangkau. Jadi dia sangat tampan saat sedang serius. Mengenakan pakaian putih dan memegang tombak perak, ia telah membuat banyak gadis bangga jatuh cinta padanya. Penampilan bagus dan kekuatan yang besar. Kedua faktor ini cukup untuk menarik banyak wanita di dunia. Sayangnya, tingkat kultivasimu tidak sebaik milikku. Aku khawatir kau tidak akan bisa melakukan banyak gerakan. Fu Dongliu mendesah, bukan karena mengejek, tetapi karena dia benar-benar merasa kasihan terhadap Chen Qingyuan. Kalau ini bukan konfrontasi sesungguhnya antara sesama rekan, tetapi sekadar pertukaran ide, Fu Dongliu pasti tidak akan mau menggunakan keunggulan kultivasinya untuk menang. Kamu bisa mencoba. Chen Qingyuan telah memurnikan batu roh secara diam-diam, tetapi dia baru saja menghabiskan lebih dari setengah energi spiritual di tubuhnya, dan mustahil baginya untuk memulihkan semuanya dalam waktu singkat. Jika ia menggunakan teknik sihir, ia bisa langsung mengaktifkannya dengan batu roh, tanpa perlu mengeluarkan kekuatan fisik. Namun, kali ini, ia menggunakan kekuatan tombak perak, jadi ia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk mengendalikannya. Setidaknya Chen Qingyuan tidak bisa menggunakan batu roh untuk mengendalikan tombak perak sekarang. Jika tombak perak mendapatkan kembali kecerdasannya di masa depan dan Chen Qingyuan menjadi jauh lebih kuat, mungkin saja hal itu bisa dilakukan. Kalau begitu, mari kita coba. Fu Dongliu mengangkat pedangnya dan melangkah maju, memadatkan kekuatan penglihatan aneh itu ke dalam tubuhnya. Ratusan cahaya roda kehidupan melingkar muncul di bawah kakinya, terjalin dengan hukum penglihatan aneh itu, dan kekuatannya sungguh mengerikan. Dentang, pedang itu berkelebat dan langsung tiba di depan Chen Qingyuan, memaksanya segera memegang tombak perak itu dengan kedua tangan untuk menangkisnya. Ledakan, kekosongan tempat mereka berdua berada tiba-tiba runtuh. Setelah satu hantaman, keduanya tertelan oleh ruang yang hancur dan sosok mereka pun lenyap. Setelah beberapa tarikan napas, keduanya bersama-sama menerobos kekuatan ruang angkasa dalam pemahaman diam-diam, muncul di medan perang pada saat yang sama, dan bertarung lagi. Desir, Fu Dongliu mengacungkan Modao, meninggalkan beberapa jejak di medan perang. Setiap kali Fu Dongliu menyerang, dia akan diblokir oleh Chen Qingyuan. Untuk waktu yang lama setelah itu, Chen Qingyuan berada dalam kondisi defensif pasif. Hanya dengan cara ini dia dapat mengurangi konsumsi energinya seminimal mungkin, diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan menunggu kesempatan yang tepat untuk melepaskan pukulan yang menggelegar. Fu Dongliu tahu betul niat Chen Qingyuan, jadi dia tidak ingin memberi Chen Qingyuan waktu untuk pulih. Setiap serangan sangat ganas, memaksa Chen Qingyuan mengerahkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk bertahan. Jika kamu terus menunda seperti ini, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menang. Harus dikatakan bahwa Fu Dongliu layak menjadi orang nomor satu di Xinjiang Barat karena ia dapat bertarung dengan Chen Qingyuan yang memegang tombak perak sejauh ini. Lawanlah aku dengan segenap kekuatanmu, atau akui saja kekalahanmu. Dia berbicara sambil menyerang. Jika kalah, kau bisa menyelamatkan hidupmu dan bertarung lagi di masa depan. Kekuatan yang kau tunjukkan sudah cukup untuk membuktikan dirimu. Kalah tidak akan memalukan. Fu Dongliu berusaha merayu Chen Qingyuan,
dengan harapan dapat menggoyahkan keyakinan Chen Qingyuan terhadap Taoisme sehingga ia dapat menemukan kelemahannya. Pada titik ini, Fu Dongliu sangat berhati-hati dalam setiap gerakannya. Di satu sisi, ia ingin menekan Chen Qingyuan, sementara di sisi lain, ia harus waspada terhadap perubahan mendadak Chen Qingyuan dari bertahan ke menyerang, karena takut Chen Qingyuan tidak akan mampu menahannya dan dikalahkan. Singkatnya, meskipun Fu Dongliu tampak seganas harimau, sebenarnya ada beberapa gejolak dalam hatinya dan tidak setenang sebelumnya. Sejak Fu Dongliu mulai berlatih, dia tidak pernah dikalahkan oleh orang seusianya. Jika dia kalah kali ini, Fu Dongliu tidak tahu bagaimana menghadapinya. Semakin aku memikirkannya, semakin bingung pula aku. Fu Dongliu ingin menenangkan diri, tetapi seiring berjalannya waktu, Chen Qingyuan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, yang membuatnya semakin bingung. Tepat pada saat itu, Chen Qingyuan melihat Fu Dongliu ragu-ragu saat menyerang. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus, dan mungkin kesempatan terakhir untuk menghindari terbongkarnya dasar dari produk suci 3 dan. Pergi. Chen Qingyuan mengubah arah senjatanya dan mengarahkan ujung senjatanya ke jantung Fu Dongliu. Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Fu Dongliu melihat Chen Qingyuan tak lagi mundur dan menusuknya dengan tombaknya. Ia terkejut dan mengayunkan pedangnya beberapa kali untuk menangkisnya. Saya merasa bingung dan tersesat. Dia mengayunkan pedangnya beberapa kali tetapi setiap kali gagal, dia berhasil ditangkis oleh kekuatan tombak Chen Qingyuan. Ujung tombak itu menusuk ke depan, dan seberkas cahaya menyambar langit berbintang, menghancurkan semua batu besar yang melayang di sekitarnya hingga berkeping-keping. Ledakan. Fu Dongliu membentuk mantra dengan tangan kirinya, membentuk ribuan perisai di depannya. Sayangnya, kekuatan tombak yang dahsyat menembus segalanya, menghancurkan semua perisai spiritual. Tren umum akan berubah. Pada saat ini, jejak keputusasaan muncul di kedalaman mata Fu Dongliu, dan hati Taoismenya mulai goyah tak terkendali. Sekalipun dia mengendalikan kekuatan penglihatan jurang dan pedang di tangannya amat tajam, dia tak dapat menghentikan Chen Qingyuan menyerang dengan segenap kekuatan spiritualnya. Ledakan. Mata badai yang besar muncul di langit berbintang, dan hukum-hukum yang mengerikan saling terkait, menimbulkan suara, mendesis, yang tajam, dan terjadilah kilat dan guntur. Para penonton tidak dapat melihat gambaran pasti dari mata badai, seluruh tubuh mereka menegang dan mata mereka terpaku. Para kultivator dari 18 sekte perbatasan barat sangat khawatir. Saat itu, jelas bahwa Fu Dongliu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Situasi ini tidak baik. Jika kau bisa menahan langkah ini, aku tak akan lagi menyembunyikan kelemahanku. Aku bersedia mengambil risiko diincar oleh orang tua ini, tapi aku juga akan memenuhi janjiku sebelum perang. Sebelum perang, Chen Qingyuan pernah mengatakan sesuatu kepada Fu Dongliu. Melawanku adalah hal terburuk yang bisa kau lakukan seumur hidupmu. Aku akan menjadi mimpi burukmu, mimpi buruk yang takkan pernah bisa kau lupakan. Chen Qingyuan tidak berniat memperlihatkan begitu banyak kartu, dia hanya ingin duduk di samping dan menghitung uang. Namun orang jahat pasti akan mengalami musibah. Meskipun Chen Qingyuan terlihat seperti tentara bayaran dan duniawi, mata tajam Fu Dongliu melihat bahwa Chen Qingyuan bukanlah seorang jenius biasa dan bersikeras menantangnya berduel. Kelompok jenius dari perbatasan barat mengejeknya secara terbuka, secara bertahap menyentuh batas akhir Chen Qingyuan. Jika demikian halnya, tidak ada alasan untuk tidak berjuang. Kita tidak hanya harus berjuang, tetapi kita juga harus memenangkan pertempuran. Dengan serangan ini, Chen Qingyuan menguras semua energi spiritual di tubuhnya tanpa ragu. Jika Fu Dongliu masih bisa bertahan seperti ini, Chen Qingyuan tak punya pilihan selain mengungkapkan keberadaan fondasi emas ketiganya. Dengan begitu, Chen Qingyuan benar-benar dapat menggunakan kekuatan fondasinya untuk segera memulihkan energi spiritual yang telah dikonsumsinya, dan kekuatannya setidaknya akan meningkat beberapa persen. Mungkin, banyak orang jenius yang menyaksikan pertempuran itu tidak dapat memahami mengapa Chen Qingyuan bertarung dengan putus asa. Jika Chen Qingyuan kalah dalam pertempuran ini, itu akan menjadi hambatan besar bagi kultivasinya di masa depan. Setelah diprovokasi dan kepentingan pribadinya disentuh oleh orang-orang Xinjiang Barat, jika ia kalah, pikirannya pasti akan kacau, dan masa depannya tidak dapat diprediksi. Hal yang sama berlaku untuk Fu Dongliu. Ia telah memprovokasi pertempuran ini sendirian, dan jika ia kalah, itu akan menjadi simpul di hatinya yang sulit dilepaskan. Ledakan. Mata badai di medan perang meledak, dan sosok Chen Qingyuan dan Fu Dongliu muncul di depan semua orang lagi. Melihat pemandangan itu di langit berbintang, semua orang terkejut, melonjak berdiri, dan jiwa mereka bergetar. Tombak perak menembus jantung Fu Dongliu, dan organ dalamnya berubah menjadi genangan lumpur. Fu Dongliu memegang pedang di tangan kirinya, seolah-olah ia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorongnya ke kepala Chen Qingyuan. Namun, tangan kirinya bergetar hebat, dan pedang itu ditekan oleh kekuatan Chen Qingyuan, tidak dapat bergerak maju bahkan setengah inci pun.
Batuk. Darah mengalir keluar dari mulut Fu Dongliu, dan setiap batuknya memengaruhi seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Matanya merah seperti darah, dipenuhi warna merah darah, mencerminkan sosok Chen Qingyuan. Lengan kirinya sudah terluka parah, dan tersapu oleh kekuatan tombak itu, patah di bahu dan pecah menjadi kabut berdarah. Ada lubang berdarah besar di dadanya, sungguh mengejutkan. Pakaian hitamnya compang camping dan berlumuran darah, tak ada satupun tempat yang kering. Darah menetes di sepanjang sudut-sudut pakaiannya yang robek, melayang di langit berbintang, lalu ditelan oleh lubang hitam bagai mulut jurang yang besar, tak meninggalkan jejak. Tekanan hebat masih terpancar dari Chen Qingyuan, menyebabkan tubuh Fu Dongliu gemetar tak terkendali. Jika memungkinkan, Fu Dongliu ingin mempertahankan sikap heroik dan luar biasa yang ditunjukkannya. Namun, ia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk sementara waktu, dan setiap inci kulitnya bergetar karena naluri. Energi spiritual dalam tubuh Chen Qingyuan mengering. Ratusan batu roh tiba-tiba muncul di depannya dan diserap oleh Chen Qingyuan dan berubah menjadi bubuk. Mengandalkan kekuatan batu roh yang dimurnikan sementara, Chen Qingyuan mendapatkan kembali sebagian kekuatannya dan berkata tanpa ekspresi, "Kamu kalah." Fu Dongliu dan Chen Qingyuan saling memandang dari jarak dekat. Tombak perak itu tampak menghubungkan kedua sisi, membentuk jembatan yang aneh. Ia membuka mulutnya, dan darah mengalir deras dari mulut Fu Dongliu. Entah ia kehabisan tenaga atau tidak bisa berkata apa-apa, ia segera menutup mulutnya dan tetap diam. Bos, setelah tertegun cukup lama, masyarakat di Xinjiang Barat menjadi cemas dan berteriak keras, ingin segera bangkit dan bergegas ke medan perang. Dentang. Tiba-tiba, cahaya keemasan turun dari langit dan menjatuhkan lebih dari 10 orang sombong dari perbatasan barat yang telah terbang ke langit hingga jatuh ke tanah. Sesosok Buddha emas raksasa muncul di kehampaan, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan segel Buddha, Wan, emas berputar di telapak tangannya. Cahaya Buddha bersinar kemana-mana, dan puluhan ribu Tian Jiao yang hadir terkesiap kaget, keringat dingin membasahi telapak tangan mereka, dan mereka tak berani bertindak gegabah. Pertempuran belum berakhir, tidak ada seorang pun yang dapat ikut campur. Dao Chen, seorang murid Buddha, berdiri di udara dengan kedua tangannya ditangkupkan, dan di belakangnya terlihat bayangan Buddha emas yang besar. Inilah kali pertama seorang murid Buddha menggunakan kekuatan magis tertinggi agama Buddha di hadapan semua orang, memperlihatkan postur tubuh yang amat dahsyat, menggemparkan seluruh hadirin, dan membuat setiap orang secara intuitif memahami nilai murid-murid Buddha dari timur. Para jenius dari 18 klan Xinjiang Barat sangat cemas dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di belakang mereka. Mereka berencana untuk segera maju dan mengusir Dao Chen, sang murid Buddha, dan menyelamatkan nyawa Fu Dongliu. Menghadapi orang-orang dari Xinjiang Barat yang hendak membunuhnya, murid Buddha Dao Chen memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah dia tidak menganggap serius orang-orang ini. Asal kau berani bergerak, aku akan membiarkanmu pergi ke barat dan bertemu sang Buddha. Kirim mereka. Chen Qingyuan memperhatikan pergerakan bintang kuno Yanchang dan mengirim pesan. Setelah mendengar kata-kata Chen Qingyuan, murid Buddha Dao Chen menyingkirkan kekuatan gaib Budanya, minggir, menurunkan alisnya dan melantunkan, Amitabha. Tanpa tekanan dari para pengikut Buddha, penduduk Xinjiang Barat bergegas ke kedalaman langit berbintang secepat mungkin. Melihat tombak perak yang tertancap di jantung Fu Dongliu, mereka tidak berani melakukan sesuatu yang ekstrim terhadap Chen Qingyuan, dan menatapnya dengan penuh nafsu. Engah, Chen Qingyuan tidak berniat membunuh Fu Dongliu, jadi dia mencabut tombak peraknya. Tanpa tombak perak untuk menahannya, tubuh Fu Dongliu tidak dapat lagi stabil dan mulai hanyut bersama badai di medan perang. Pada saat ini, iblis-iblis dari Xinjiang Barat melintas di sisi Fu Dongliu dan melindunginya. Mereka menyegel luka-lukanya yang berdarah, memurnikan ramuan ke dalam tubuhnya, dan melindungi fondasinya dengan teknik rahasia Xinjiang Barat. Setelah menyelesaikan ini, semua orang di Xinjiang Barat akhirnya menghela napas lega. Kemudian, semua orang menoleh ke arah Chen Qingyuan, tatapan mereka sangat rumit. Mereka tidak pernah menyangka bos mereka akan kalah, dan kalah dari Chen Qingyuan, yang masih berada di tahap Nas Chen Sol. Tidak seorang pun dapat menerima kesimpulan ini. Fu Dongliu mendapatkan kembali kekuatannya dan menyeret tubuhnya yang terluka ke arah Chen Qingyuan dengan bantuan seseorang. Matanya redup dan suaranya serak, apakah ini semua kekuatanmu? Chen Qingyuan dan Fu Dongliu saling menatap cukup lama, lalu perlahan membuka mulut mereka dan berkata dengan suara rendah, mungkin. Mendengar ini, mata Fu Dongliu sedikit berubah dan dia berhenti berbicara. Beberapa orang mengira Chen Qingyuan hanya berpura-pura, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka mengira Chen Qingyuan telah membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri dan memenuhi syarat untuk berpura-pura. Fu Dongliu, yang pernah bertarung dengan Chen Qingyuan sebelumnya, samar-samar memahami arti kata-kata Chen Qingyuan, dan dia mungkin memiliki beberapa keberatan. Dengan kata lain, meskipun Fu Dongliu dikalahkan, ia tidak mampu memaksa Chen Qingyuan menggunakan kekuatan penuhnya. Aku selalu tak terkalahkan di antara teman-temanku, tapi aku juga bisa bilang aku tak terkalahkan.
Fu Dongliu merenung cukup lama, tatapannya tampak rumit, tubuhnya bungkuk, dan wajahnya penuh liku-liku, seperti orang tua di usia senjanya. Setelah bertemu denganmu, aku baru sadar betapa konyolnya diriku sebelumnya. Jangan katakan itu, bos. Meskipun Fu Dongliu dikalahkan, para jenius Xinjiang Barat masih sangat menghormatinya, dan wajah mereka dipenuhi kesedihan dan kekhawatiran. Kalau kalah, ya kalah. Nggak perlu cari-cari alasan. Fu Dongliu menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Semua orang di Xinjiang Barat memandang Fu Dongliu yang terluka, alis mereka turun dan mata mereka sayu. Tatapan ini seolah-olah iman mereka tiba-tiba runtuh, pikiran mereka kosong, dan mereka kebingungan. Ayo pergi, Fu Dongliu berkata dengan suara rendah. Semua orang sadar dan dengan hati-hati membantu Fu Dongliu meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat yang aman untuk menyembuhkan lukanya. Pertempuran ini telah merusak fondasi Fu Dongliu, dan akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya. Dengan kata lain, selama sisa waktu sebelum pesta Qimai, Fu Dongliu harus mundur untuk memulihkan diri, kehilangan banyak kesempatan. Hasil pertempuran ini berdampak besar pada Xinjiang Barat. Sejak saat itu, para jenius dari 18 klan Xinjiang Barat tidak berani bersikap sombong seperti sebelumnya, dan moral pasukan pun tidak stabil. Setelah Fu Dongliu dan yang lainnya pergi, Chen Qingyuan adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di langit berbintang. Ruang di sekitarnya hancur, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya melayang di lintasan yang aneh. Ribuan lubang hitam menyerap sisa kekuatan medan perang, memicu badai dahsyat yang mengacak-acak pakaian Chen Qingyuan yang berlumuran darah dan rambut hitam legamnya. Ada lebih dari 10.000 orang jenius dari semua lapisan masyarakat di bintang kuno Yanchang, semuanya menatap Chen Qingyuan dengan ekspresi kusam dan mata penuh kejutan dan sedikit ketakutan. Baru pada saat inilah semua orang benar-benar menerima hasil pertempuran itu. Mendeguk, ada yang terus menelan ludah, berusaha menahan guncangan di hatinya. Chen Qingyuan, sebenarnya menang. Beberapa orang terbelalak lebar dan suara mereka bergetar. Seluruh proses pertempuran itu terasa jelas di benak mereka, dan mereka tak dapat mempercayainya. Fu Dongliu kalah darinya, bagaimana mungkin? Beberapa monster di Dizu gemetar dengan ekspresi aneh, menunjukkan ketakutan, kengerian, keraguan diri, ketakutan, dan keengganan untuk percaya. Semuanya seperti gado-gado besar, sangat rumit. Alasan mengapa monster-monster ini bereaksi lebih kuat daripada para jenius biasa adalah karena mereka semua telah dikalahkan oleh Fu Dongliu sebelumnya dan tahu betapa mengerikan kekuatan Fu Dongliu. Misalnya, Fu Dongliu dikalahkan oleh Chen Qingyuan, yang baru berada di tahap akhir Nas Chen Sol, yang berarti Chen Qingyuan juga dapat menghancurkan banyak monster yang ada. Perlu diketahui bahwa siapapun yang dapat berpartisipasi dalam pesta Meridian adalah seorang jenius yang langka di antara jutaan orang. Mereka memiliki reputasi yang sangat tinggi di daerahnya masing-masing, disayangi oleh para tetua, dan dihormati oleh generasi muda. Terutama para orang suci dari berbagai sekte di negara kekaisaran, mereka harus melalui banyak putaran penyaringan untuk menduduki posisi ini, dan mereka sangat berbakat, tak perlu dikatakan lagi. Namun, mereka menemukan bahwa ada seseorang yang bakat dan kekuatannya jauh melampaui mereka. Yang lebih keterlaluan lagi, kultivasi orang ini jauh lebih rendah daripada mereka, dan rasa frustrasi yang mereka rasakan tak terlukiskan. Mungkinkah seorang penyintas terbaik akan muncul dari Northern Wasteland? Para jenius dari wilayah selatan, negara kekaisaran, belantara utara, dan perbatasan barat telah mengukir sosok Chen Qingyuan jauh di dalam pikiran mereka dan tidak akan pernah melupakan pertempuran antara Jepang dan Jepang. Menggunakan orang nomor satu di perbatasan barat sebagai batu loncatan, para orang suci dan orang suci wanita dari 30 sekte di negara kekaisaran tidak dapat melakukannya, dan Wang Sutong dari Istana Lihua di wilayah selatan juga tidak terlalu percaya diri. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Fu Dongliu termasuk yang terbaik di generasinya. Dunia ini luas, dan ada banyak orang hebat. Mungkin di beberapa tempat, masih ada orang jahat yang tak kalah hebat dari Fu Dongliu. Setelah pertempuran ini, namanya akan bergema di seluruh 5 negara dan 10.000 alam, menjadi legenda. Bukan karena Fu Dongliu terlalu lemah, tapi karena Chen Qingyuan terlalu abnormal. Tanpa tombak perak itu, Chen Qingyuan mungkin tidak akan bisa mengalahkan Fu Dongliu. Berkat tombak perak itu mencegah Chen Qingyuan mengungkapkan semua kartu tersembunyinya. Tanpa mencapai tingkat kultivasi tertentu, mengungkapkan semua kartu tersembunyinya hanya akan menyebabkan masalah tanpa akhir, yang tentu saja bukan hal yang baik. Merupakan prestasi besar baginya untuk mendapatkan tombak perak yang luar biasa ini. Sejak zaman dahulu, senjata-senjata suci telah memilih pemiliknya. Jika seseorang tidak berguna seperti kayu bakar, tidak ada senjata ajaib yang mau mengikutinya. Mendengarkan beberapa komentar tentang penggunaan kekuatan senjata, Wang Sutong melirik ke arah seluruh hadirin. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya terasa dingin dan membuat para kultivator yang tidak mau mengakui bahwa Chen Qingyuan terlalu kuat terdiam. Sejauh yang saya ingat, tidak ada seorang pun di generasi saya yang dapat dibandingkan dengan saya. Seorang penjahat tertentu dari negara kekaisaran tersedak dan berbicara dari hati.
Chen Qingyuan memurnikan beberapa batu roh, bergerak bebas, dan kembali ke bintang kuno Yanchang. Jatuh ke dalam kekosongan ini, sepasang mata penuh kekaguman mengikutinya. Chen Qingyuan sama sekali tidak mempedulikannya. Ia langsung berjalan ke sisi Dao Chen Buddhis dan berkata lembut, aku perlu istirahat sebentar. Aku ingin merepotkanmu untuk melindungiku. Ya, murid Buddha Dao Chen mengangguk pelan. Jubahnya yang sederhana tak mampu menyembunyikan cahaya Budanya yang agung. Setelah itu, Chen Qingyuan duduk bersila di tanah, memasang banyak batasan di sekelilingnya, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dengan kehadiran murid Buddha Dao Chen, siapa yang berani memanfaatkan kesempatan untuk berhadapan dengan Chen Qingyuan? Baru saja, lebih dari 10 Tianjiao dari perbatasan barat hendak terbang ke langit berbintang, tetapi ditampar oleh murid Buddha. Gerakan ini saja sudah menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Buddha. Tidak banyak orang seperti dia di dunia. Kebanyakan wanita di dunia mengagumi pria yang kuat, terutama mereka yang berpenampilan elegan. Banyak wanita cantik berok panjang memandang ke arah Chen Qingyuan, pipi mereka sedikit merona, mata mereka berbinar, dan bibir mereka bagaikan api. Jika aku bisa menjadi mitra Tao dengan Chen Qingyuan, itu akan menjadi pilihan yang sangat baik. Bukan hanya wanita biasa saja yang berpikiran seperti itu, bahkan beberapa orang suci pun memiliki pemikiran seperti itu.